Maka jangan heran selalu ada celah-celahan, dasar otaknya miring. Pernah dengar gitu ibu? Dasar sarafnya miring, pernah dengar gitu? Dan kita kalau diginiin orang marah. Bolehkah sekarang kalau ya kita dibully orang dibilang begini, kita bilang sampai yang ke bagian atas juga full. Nanti jangan lupa disapa ibu yang di bagian atas ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nggak apa-apa ya bu ya, kita berlapang-lapang dalam majelis. Mudah-mudahan ilmunya hari ini bisa bermanfaat. Kalau sebelumnya Bu Aisyah, kita kemarin sempat belajar tentang bahasa kasih ya bu ya. Ada yang sudah praktek belum ibu? Sama suaminya nih terutama. Ada 5 bahasa kasih waktu itu ibu ya. Silakan bu, nanti dites lagi coba katanya kalau yang sudah dipraktekkan belum bahasa kasih yang mana nih yang cocok sama suaminya. Dan hari ini kita akan belajar tentang kekuatan doa ibu. Biasanya ditinjau nanti juga dari neuroscience ya bu ya ibu ya. Silakan ibu, saya ingatkan kembali untuk bisa men-silent handphonenya. Lalu yang punya anak juga mungkin bisa dikondisikan, dijaga supaya tidak mengganggu jalannya kajian. Dan sebelum kita mulai kajian kita bersama, marilah kita bersama-sama meluruskan hati kita, pikiran kita, niat kita, terutama ibu untuk hadir ke sini tidak hanya untuk ketemu sama Bu Aisyahnya, tapi untuk dapat ilmunya juga sehingga kita bisa terapkan. Kita sama-sama membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Ibu Aisyah Dahlan saya persilakan. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dicintai Allah, apa kabar bu? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, ini terima kasih buat panitia yang mengundang kami kembali sehingga bisa jumpa dengan ibu-ibu yang di atas juga. Apa kabar bu? Alhamdulillah ya. Ini punten, mohon maaf, di atas kelihatannya nggak ada orang tapi ada ya, karena ditutup dengan ya, dengan tembok-tembok indah itu ya. Baik, waktu itu kita belajar bahasa kasih ya. Siapa yang waktu itu hadir juga? Oh banyak juga, alhamdulillah ya. Sudah dipakai bahasa kasihnya? Alhamdulillah ya. Baik, hari ini kita cerita tentang doa ya. Saya yakin teman-teman semuanya selalu berdoa sejak kecil ya. Kemudian semua agama juga mengajarkan umatnya berdoa ya. Nah, sekarang izinkan kami untuk cerita tentang doa ditinjau dari tubuh manusia dan juga bioenergi ya. Baik, mudah-mudahan kelihatan ya layarnya, mungil soalnya ya. Baik, sekali lagi buat ibu-ibu yang baru pertama kali berjumpa, nama saya Aisyah Dahlan. Tugas saya adalah seorang dokter yang menangani pasien narkoba, HIV, dan LGBT. Ibu-ibu jangan jadi pasien saya ya. Kita bersahabat aja ya. Tapi kalau ada keluarga jauh, tetangga jauh, keluarga dekat, tetangga dekat yang kena narkoba atau LGBT, tolong segera dibantu. Karena bukan maunya mereka. Indonesia sedang dilanda mafia-mafia seperti ini. Itu dia, makanya kita harus menjaga anggota keluarga kita dan menjaga diri kita dengan kekuatan doa ya. Setiap
materi atau modul yang kami berikan selalu diawali dengan gambar otak, ya. Nah, ini otak manusia, Ibu. Tepatnya ini gambar otak jenazah yang dikeringkan pakai formalin. Yang sebelah sana tuh otak dilihat dari samping kanan. Jadi Allah ciptakan otak tuh dua jenis, otak besar dan otak kecil, ya. Kemudian ada batang otak nanti yang jalan di leher, panjang ke bawah, sumsum tulang belakang. Itu juga sistem saraf pusat. Waktu itu kita cerita, itu kayaknya bunyi HP ya. Iya, seru amat Bu. Ya, nah waktu itu kita cerita tentang bahasa kasih. Bahasa kasih itu adalah cara menyatakan cinta dari pasangan kita kepada kita dan kita mengerti. Tapi kadang pasangannya nggak ngerti. Waktu itu saya ceritakan, suami saya selalu melayani saya. Misalnya kalau HP rusak, pasti suami saya bilang, sini saya betulin. Kalau kacamata saya rusak, karena dia tahu saya kalau nggak pakai kacamata susah membalas konseling WA, ya, sini saya betulin. Obat saya habis, kayak saya juga turunan darting Bu, darah tinggi dari orang tua. Suami saya langsung bilang, sini saya ambilin, ya. Tetapi karena bahasa kasih utama saya bukan pelayanan, bahasa kasih utama saya adalah sentuhan fisik, maka saya selalu bertanya, apakah dia mencintai aku? Padahal sudah setengah mati suami saya melayani saya. Bahkan kalau saya bilang, ayah, saya nggak ada kendaraan, mau pergi seminar, nanti saya kirim mobil berikut supirnya sama itolnya juga. Itu bahasa kasih suami. Nah, bahasa kasih itu ternyata memang ada di kepala juga, tepatnya di tengah sini, ya. Sekarang kita mau cerita doa. Rupanya kalau kita berdoa juga, itu otak bekerja, ya. Ini otak jenazah, kalau otak, kok loncat. Kalau otak manusia yang asli kan gini ya. Lu pernah makan otak gak sih Bu? Otak apa? Oh, keren otak mah ikan. Enak makan otak sapi? Enak. Pernah makan otak kambing? Enak lagi. Karena otak mamalia itu terdiri dari kolesterol. Jadi enak rasanya, ya. Otak manusia juga begitu. Satu. Kedengeran nggak? Ya, insya Allah kedengeran ya. Suara saya memang agak ngebas sedikit. Oh, yang ini. Boleh ganti-ganti. Satu, dua. Ini enaknya begini. Lebih keras ini ya. Jadi otak manusia ini Allah ciptakan berbagai macam program di dalam otaknya. Nah, di dalamnya banyak listrik. Saya ulang ya, mungkin dulu saya sudah cerita. Di dalamnya banyak listrik. Dan pembangkit tenaga listrik adalah air. Maka kalau ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu siapapun yang sedang banyak pikiran, males makan, harus banyak minum. Ada minum di depannya. Ayo silakan minum dulu semuanya. Supaya listriknya nyala. Ya, kan ada iklan air tuh ya, kalau kurang minum air langsung tuh lalit, itu betul. Ya, jadi ini minum air, ya. Bahkan sekolah yang bagus membolehkan muridnya minum air putih di dalam kelas. Ibu masing-masing coba tanya sekolahnya, sekolah anaknya, boleh nggak anak minum air putih di kelas? Kalau boleh itu sekolahnya bagus. Kenapa? Karena anak sekarang ya butuh air banyak, hampir rata-rata kelas itu ada AC-nya kan, sehingga terjadi penguapan, maka air minumnya harus banyak, apalagi pas ulangan. Zaman saya yang lahir tahun 60-an, minumnya bolehnya kapan Bu? Pas keluar main, cuman 2 kali. Ya agak pas-pasan mah otaknya. Tapi alhamdulillah ya, pas-pasan aja masih bisa belajar terus ya. Iya. Nah, jadi Allah letakkan otak paling atas, kemudian Allah bagi lagi kanan dan kiri.
Saya cerita pembagian otak ini karena nanti ada kaitannya dengan kekuatan doa dan niat, ya. Dia terbagi duanya persis garis hidung ke atas. Ya, ada yang kanan, ada yang kiri. Yang unik ya adalah ini proses penciptaan Allah, masya Allah ya Allah. Yang kanan mengatur tubuh yang kiri, ya. Yang kiri mengatur yang kanan. Ibu, coba gerakan tangan kanannya begini. Coba yang di atas juga, Bu, biar olahraga sedikit. Kalau yang kanan bekerja, berarti otak kiri yang pemandunya, ya. Coba kaki kanannya sambil duduk begini, gerakan kaki kanan boleh nggak? Nah, itu juga kiri yang atur, ya. Sekarang kiri. Nah, kiri ini yang atur kanan. Coba kedipkan mata kanannya sebelah saja, kayak Jaja Miharja itu. Apaan tuh? Nah gitu. Nah ini kalau yang kanan, kiri. Makanya mulai dahi kanan sampai ujung kaki kanan yang atur kiri. Begitu kebaliknya juga. Maka teman-teman dokter, teman-teman sejawat dokter mungkin ada di sini. Kalau tugas di UGD ada orang stroke, lumpuhnya di kanan, itu berarti masalahnya di otak kiri. Jadi kalau nanti ada foto CT scan-nya atau foto otak, langsung kita lihat yang kiri. Gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau lumpuh dua-duanya, berarti dua-dua otak masalah. Ya, nah itu. Di saraf yang keluar dari otak kiri dia jalan ya ke kanan, kanan jalan ke kiri. Maka jangan heran selalu ada celah-celahan. Dasar otaknya miring. Pernah dengar gitu, Ibu? Dasar sarafnya miring. Pernah dengar gitu? Dan kita kalau diginiin orang marah. Bolehkah sekarang kalau ya kita dibully orang dibilang begini, kita bilang betul. Terus orang itu bilang, ih dia tambah begini, tambah betul. Tambah betul. Ibu, saya kasih contoh ya. Kalau otak kanan mengatur tubuh kanan, otak kiri mengatur tubuh kiri, kita jalan nggak bisa begini loh. Jalan kita begini. Iya. Yeah. Ibu mau jalan begitu? Ketemu temen? Iya. Yeah. Secantik-cantiknya kita jelek lagi, Bu. Untung otak itu miring dibuatnya Allah agar jalan begini bisa, loncat juga bisa. Itu masya Allah, ya. Jadi sekali lagi kalau ada orang yang bilang, ih dasar otaknya miring, bilang betul. Kasih tahu anak-anak ya, ya Bu yang di atas, ih kalau dibully anaknya dibilangin begini, bilang betul. Aslinya begitu. Nah sekarang pada saat kita berdoa, kita pasti mengucapkan kalimatnya, bukan? Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, pada saat kita mengucapkan kalimat itu, yang bekerja otak kiri. Ya. Lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.